Seandainya dari hasil penelusuran diketahui ada bohir yang terlibat di dalamnya, ini bakal menjadi heboh. Kasus ini akan memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Ada dua yang mungkin bakal terjadi kalau PPATK menemukan rekening Front Pembela Islam diblokir, PPATK lacak aliran dana Front Pembela Islam, sponsor dan bohir kocar-kacir. Ditulis X Hardy di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama suara saya di channel Bapak Infrastruktur. Dalam konferensi pers pengumuman pelarangan Front Pembela Islam atau FPI, Prof. Mahfud MD didampingi oleh beberapa pejabat negara. Di antaranya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Staf Presiden, Jaksa Agung, Menteri Komunikasi dan Informasi, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Mungkin teman-teman sedikit bertanya, untuk apa Kepala PPATK ada di sana waktu itu? Ada Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rai. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi, dari namanya saja sudah jelas kalau PPATK memiliki wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, menelusuri aliran dana dan mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian, apa kaitannya dengan Front Pembela Islam atau FPI? Prof. Mahfud MD menjelaskan alasannya. PPATK akan menelusuri aliran dana kepada FPI. Selain itu, Prof. Mahfud mengundang Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, untuk mencari tahu adanya tidak keterkaitannya Ormas FPI dengan aksi-aksi teror. Tidak lama kemudian, usai penetapan pelarangan Front Pembela Islam, rekening mereka juga telah diblokir oleh pihak berwajib. Tentu saja ini membuat banyak orang kalang kabut dan kebakaran jenggot. Kabarnya di dalam rekening tersebut masih ada sisa puluhan juta rupiah dan sudah hilang. Tanpa menuduh, pihak Front Pembela Islam bertanya-tanya, siapa yang menggarong uang kami? Ini juga masih belum terbukti apakah ada duit yang tersisa, atau duitnya segitu banyak, atau beneran hilang, atau ini semua hanya drama seperti yang sering dilakukan mereka. Front Pembela Islam tidak bisa dipercaya perkataannya, karena mereka tidak konsisten. Lagian, ngapain juga kalau misalnya pemerintah mengambil puluhan juta itu? Buat biaya infrastruktur? Nggak mungkin, keles. Menurut pakar hukum pidana Indrianto Seno Aji, setelah dinyatakan sebagai ormas terlarang, penegak hukum memiliki wewenang upaya paksa. Misalnya, wewenang memblokir rekening milik Front Pembela Islam atau FPI. Memang dalam rangka pelaksanaan upaya paksa yang pro justia, penegak hukum memiliki wewenang upaya paksa tersebut, termasuk pemblokiran rekening Front Pembela Islam, terlepas legalitas legal standingnya, ujar Indrianto. Menurut dia, di dalam upaya paksa dimaksud penekanannya adalah tindakan hukum pemblokiran, bukan subjek standingnya. Mengingat pemblokiran rekening juga tentunya bisa disebut salah satu upaya tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah ada bohir atau sponsor yang dibalik semua kegiatan Front Pembela Islam? Ini terkait dengan kecurigaan dan pertanyaan dari publik. Misalnya,
Dari mana Front Pembela Islam dan gerombolannya mendapatkan dana untuk menggelar seluruh kegiatannya? Termasuk aksi demo yang entah sudah beberapa kali mereka gelar berjilid-jilid. Satu kali aksi demo tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Minimal air minum dan nasi bungkus harus disiapkan. Hitung sendiri biayanya berapa. Sumbangan umat. Masih ada yang percaya hal beginian? Pertanyaan selanjutnya adalah, Muhammad Rizik Shihab yang mampu tinggal di Arab Saudi selama bertahun-tahun, biayanya dari mana? Biaya hidup di sana mahal loh. Rizik Shihab tidak sendirian, tetapi beserta keluarganya di sana. Diyakini ada kelompok atau aktor yang selama ini memang menjadi donatur pergerakan Front Pembela Islam di Indonesia. Nah, inilah yang ditelusuri dan dilacak apakah ada aliran dana aneh yang keluar masuk dari rekening Front Pembela Islam. Kecuali mereka cerdik dan main cantik, PPATK akan kesulitan melacaknya. Tetapi semoga saja ada satu celah blunder yang dapat mengungkap semuanya. Melihat pergerakan dan aktivitas Front Pembela Islam selama 3 hingga 4 tahun belakangan, rasanya tidak mungkin tidak ada sponsor. Ada yang bilang bisa saja dananya dari umat. Umat apa? Pengangguran. Makannya aja kebanyakan berharap dengan nasi bungkus. Apalagi mau nyumbang. Paling nyumbang doa. Seandainya dari hasil penelusuran diketahui ada bohir yang terlibat di dalamnya, ini bakal menjadi heboh. Kasus ini akan memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Ada 2 yang mungkin bakal terjadi kalau PPATK menemukan keanehan. Pertama, misalkan sang bohir atau sponsor terlibat dalam aliran dana masuk, maka ini adalah senjata yang sangat bagus untuk semakin memberangus Front Pembela Islam dan pihak-pihak yang terafiliasi secara politis. Dan yang kedua, misalkan ketahuan ada aliran dana keluar masuk ke aktivitas yang terkait teror, ini juga menjadi senjata makan tuan. Para petinggi dan pengikutnya bodohnya bakal berada dalam bahaya besar. Ini sangat serius. Jadi teringat dengan berita baru-baru soal 20.000 kotak amal yang digunakan untuk mendanai aktivitas teroris. Sungguh menarik kalau 2 hal di atas benar-benar terjadi. Ini bakal menjadi momentum baru untuk menyikat semuanya sampai tak tersisa. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.